Halo, perkenalkan nama saya Floras. Saya berasal dari kelompok 9 dan anggota saya terdiri dari Revina Ong, Ricardo, dan Selito. Dan kami akan mempresentasikan tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang akan dimulai dari Seli. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengubah kondisi ekonomi yang lebih baik. Ini diinginkan dengan cara mengubah dan memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintahan. Tujuan kebijakan fiskal yaitu meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ekonomi yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar pada pemasukan dan pendapatan negara. Komponen penyusunannya itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama kebijakan perpajakan, yaitu salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan kebijakan fiskal. Kedua, kebijakan pengeluaran, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dan pengeluaran negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Kebijakan investasi dan diversifikasi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berada dalam keseimbangan, maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. Dan yang terakhir, pengelolaan utang atau surplus, yaitu apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar dari anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut mengalami surplus. Macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama berdasarkan teori. Kebijakan fiskal dari segi teori adalah bagaimana kebijakan itu dilihat secara non-praktis. Macam-macam kebijakan fiskal dari segi teori. Pertama, kebijakan fungsional, yang kedua, kebijakan disengaja, yang ketiga, kebijakan tak disengaja. Kebijakan fungsional untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja. Kebijakan disengaja yang dimaksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja. Kebijakan tak disengaja dimaksudkan untuk mengendalikan kebijakan siklus bisnis supaya tidak terlalu akumulatif. Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal seimbang yang membuat antara penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Kelebihannya yaitu negara tidak perlu meminjam dana dari dalam atau luar negeri. Kebijakan fiskal surplus. Kebijakan yang mana jumlahnya pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal defisit yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Berarti jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal dinamis. Suatu kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang, namun dengan ditambah improvisasi, yaitu sama besar jumlahnya. Tetapi seiring waktu, kedua-duanya akan bertambah besarnya. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini dilakukan dengan berbagai macam caranya, termasuk penyesuaian suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang beredar di pasar, kemudian pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Kebijakan moneter ini meliputi langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Sentral Indonesia untuk dapat mengubah penawaran uang atau mengubah suku yang ada dengan tujuan mempengaruhi pengeluaran dalam perekonomian. Kemudian tujuan dari kebijakan moneter.
moneter. Tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya maupun dari waktu ke waktu. Tujuan kebijakan moneter tidak statis namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Menjaga kestabilan ekonomi artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Kemudian yang kedua, kesempatan kerja. Meningkatkan kesempatan kerja pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru, sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Kemudian ketiga, kestabilan harga. Menjaga kestabilan harga satu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Dan yang terakhir, keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Selanjutnya adalah instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter sendiri yang biasa digunakan pemerintah itu ada 5. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Merupakan salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua adalah kebijakan diskonto. Pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau disebut gejala inflasi, Bank Sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga, akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas. Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau cash ratio, dan Bank Umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan. Yang keempat adalah kebijakan kredit ketat. Kredit tetap diberikan Bank Umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Dan yang kelima, kebijakan dorongan moral. Bank Sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada Bank Umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman. Sekian pembahasan kami mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pengaturan keluar masuknya keuangan adalah hal yang terpenting bagi setiap badan usaha. Untuk itu, diperlukan laporan keuangan yang baik. Terima kasih.